rahmatin wa afiyatin wa sitrin fa'atim alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillah, para bapak ibu, para jamaah salat subuh rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan meridhoi kita semua, melindungi kita semua dari segala ujian, cobaan, fitnah dunia dan fitnah akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari tipu daya syaitan yang menggelincirkan kita untuk masuk jurang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan Allah kekuatan iman Islam, selalu sehat walafiat, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi yang indah, yang subuh yang cukup penuh dengan keberkahan ini, kita bisa dan mampu dipanggil Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat subuh berjamaah. Ini nikmat yang tidak bisa kita nilai dari materi apapun, karena Rasulullah pun telah menyampaikan kalau kita salat subuh berjamaah seperti kita ini salat semalam suntuk, salat semalam penuh. Bahkan salat qabliyah subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sebelum subuh qabliyah, salat fajar itu saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi salat subuh yang menjadi kewajiban kita. Karena itulah ada yang namanya rezeki dunia, ada yang namanya rezeki akhirat. Kalau rezeki dunia itu kita sehat, kita bisa menikmati makanan nikmat lezat, kita bisa berjalan-jalan, kita bisa bersenang di dunia, kita bisa merasakan semua kenikmatan di dunia. Allah berikan kita rumah, kendaraan, dan semua fasilitas. Itu merupakan rezeki yang Allah berikan kita di dunia. Tetapi rezeki yang Allah berikan kita di dunia itu akan habis dan selesai ya, sampai kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Rezeki dunia telah berakhir dan semua pasti akan meninggalkan kita dan kita tinggalkan. Tetapi ada satu rezeki yang itu abadi selama-lamanya, yaitu rezeki akhirat, dan itu bisa kita raih di dunia. Apa itu? Kalau kita rajin beribadah, saat kita sehat berangkat ke masjid, itu rezeki akhirat yang tidak bisa dinilai oleh rezeki dunia. Kenapa? Karena memang rezeki yang akhirat itu kita bawa sampai ke akhirat, yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan Allah kemampuan bisa mengaji, membaca Al-Quran, zikir, baca sholawat, ibadah-ibadah yang kita lakukan setiap hari, itu merupakan rezeki akhirat yang itu jadi tabungan kita kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan pula tidak bisa dinilai oleh dunia. Sehingga ini yang kita harus terus cari, kita kejar, kita upayakan sampai akhir hayat. Boleh kita mengejar rezeki dunia, tapi itu sebatas untuk keperluan hidup saja. Jangan sampai kemudian berlebihan, sampai kemudian kita meninggalkan kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau urusan dunia itu secukupnya, sementara urusan akhirat harus kita lakukan sebanyak-banyaknya tanpa batas waktu dan kesempatan. Ketika Allah mampukan kita, kita laksanakan. Bahkan hal-hal yang tidak ada gunanya itu pun oleh Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita kerjakan.
wa anil lagwi mu'ridun, dan hal-hal yang tidak ada manfaatnya kita tinggalkan. Kita tentu bisa memilih mana yang manfaat, mana yang tidak. Rasulullah mengingatkan kepada kita, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebagian dari kesempurnaan orang yang beriman itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, hal-hal yang tidak ada gunanya. Yang tidak ada gunanya saja tidak boleh kita kerjakan, apalagi yang dilarang, apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hukum Islam itu ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Yang wajib tidak boleh kita tinggalkan sampai akhir hayat. Kewajiban sholat itu melekat pada diri kita orang Islam yang beriman, dan kita harus laksanakan sebaik mungkin, sesempurna mungkin, dan seafdholiyah mungkin ya, karena memang kewajiban itu sesuai dengan kemampuan, yang penting tidak ditinggalkan. Salat boleh dikerjakan sendirian, sah-sah dapat pahala insya Allah. Tetapi kalau dikerjakan berjamaah seperti kita pagi ini, itu keutamaan yang luar biasa. Kita ambil yang terbaik. Kalau urusan agama harus kita ambil yang terbaik. Kalau urusan dunia semampu kita. Yang wajib kita kerjakan, yang sunnah ya kita upayakan, kita laksanakan semampu kita. Sholat sunnah kita laksanakan semampu kita. Kalau bisa sholat malam 11 rakaat, kita laksanakan 11 rakaat. Kalau tidak, setidaknya 2 rakaat tambah 1 witir sudah cukup. Atau kalau setidaknya nggak sempat witir 1 rakaat tok wis cukup. Nah, kalau kita hanya mampunya itu, tapi kalau mampu lebih ya kita laksanakan sebanyak-banyaknya. Ya, membaca Al-Quran, kalau kita mampunya cuman 1 halaman, ya kita baca 1 halaman. Jangan kemudian tidak sama sekali. Kalau bisa lebih, ya kita laksanakan, kita baca semampu kita. Berzikir jika seperti itu, jangan kita tinggalkan. Kita laksanakan semaksimal mungkin. Apakah sholawat, apakah istighfar, apakah membaca tasbih, kita baca sebanyak mungkin. Ya. Wa dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dalam keadaan duduk, berdiri maupun berbaring, kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini kemudian waktu-waktu kita hilang tanpa ada manfaatnya. Ya, hanya dipakai untuk bergurau, bersendagurau, lihat nonton TV yang tidak ada manfaatnya. Ini eman, kenapa? Karena waktu kita ini terbatas. Dunia itu terbatas. Waktu kita di dunia itu amat sangat singkat sekali. Amat sangat singkat, tidak lama. Yang usianya 60, kalau Allah berikan jatah usia kita 63, ya kurang 3 tahun. Yang usianya 70, kalau Allah jatah kita diberikan 71, ya kurang 1 tahun. Tidak lama. Kalau saya 50 lebih, kalau Allah berikan jatah 60, ya kurang berapa tahun lagi. Ternyata waktu dunia itu singkat sekali, tidak lama. Karena itu kita manfaatkan waktu-waktu hari-hari kita untuk memperbanyak amal-amal wajib dan amal-amal sunnah. Ada juga namanya mubah. Mubah itu boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Dikerjakan monggo, tidak juga tidak apa-apa. Ya, tetapi apakah kita mengerjakan hal yang mubah, waktu-waktu kita habis untuk itu juga eman, sayang sekali. Ya, apa banyak hal, ya hal-hal yang tidak Allah perintahkan dan tidak Allah larang, silakan kerjakan, tapi ya sebatasnya saja, secukupnya. Jangan kemudian waktunya habis untuk hal-hal yang tidak berguna untuk akhirat. Ya, jadi jangan mengejar sesuatu yang tidak kita bawa ke akhirat. Kejarlah sesuatu yang itu mengantarkan kita kekal abadi di akhirat. Karena semuanya manusia itu kan kekal abadi. Ya, khalidina fiha. Di akhirat nanti manusia itu kekal. Ketika kita sudah hidup ini, kehidupan kita itu abadi. Tidak pernah kita ini
berhenti dalam hidup kita. Ketika kita meninggal dunia, apakah kita berhenti? Tidak. Nanti di alam barzah itu alam penantian hidup lagi di alam barzah. Ketika di alam barzah penantian puluhan, ribuan, bahkan jutaan tahun, wallahu alam, nanti pasti akan ada hari akhirat. Kemudian kita bangkit lagi, dibangkitkan Allah. Bahkan di akhirat itulah kita akan khalidina fiha, selamanya. Kalau kita punya amal kebaikan, punya iman, insya Allah kita masuk surga dan itu selamanya. Kalau orang tidak punya iman akan masuk neraka juga selamanya. Itulah. Jadi kita berupaya untuk meningkatkan kebaikan mumpung Allah berikan usia dan waktu. Ya, apalagi kalau hal-hal yang makruh sebaiknya kita tinggalkan. Kalau dikerjakan kita tidak berdosa tapi dibenci. Namanya makruh itu kan karoha, itu maknanya sesuatu yang dibenci oleh Allah. Allah tidak suka sesuatu yang makruh, maka sebaiknya kita tinggalkan walaupun kalau kita kerjakan tidak berdosa. Apalagi hal-hal yang diharamkan mutlak kita tinggalkan walaupun hanya sedikit. Minum khamr itu kan haram. Kalau sedikit bagaimana? Ya tetap haram walaupun sedikit. Ya, walaupun cuma ngicipi tok hal yang haram itu dosa. Ya, makan babi cuma ngicipi duduhe tetap haram. Sesuatu yang haram tetap haram, tidak berubah menjadi halal. Karena sudah Allah nas dalam Al-Quran dan Rasulullah juga telah menyampaikannya. Karena itulah Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita sehat walafiat, panjang umur, kemudian istiqomah beribadah untuk kita bekal sewaktu-waktu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Dosa ayah ibu kami, dosa kedua orang tua kami, dosa kakek nenek kami, dosa keluarga kami, dosa guru-guru kami, dosa semua orang Islam baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, rahmatmu kasih sayangmu engkau curahkan kepada kami ya Allah. Jangan engkau hilangkan rahmat dari kami semua ya Allah. Bimbing kami untuk senantiasa istiqomah menjalankan semua perintah-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari segala dosa dan kemaksiatan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, limpahkan rezeki yang halal, yang barokah, yang manfaat dunia akhirat pada kami ya Allah. Berikan kami ya Allah keberkahan dalam usia kami, keberkahan dalam hidup kami, keberkahan keluarga kami, keberkahan pekerjaan kami, keberkahan semua keluarga kami ya Allah. Ya Allah, kabulkan semua hajat-hajat kami ya Allah. Jauhkan kami dari segala ujian, cobaan ya Allah, fitnah dunia, fitnah akhirat. Jauhkan kepada kami ya Allah dari segala penyakit ya Allah. Sembuhkan ya Allah saudara kami, teman kami yang sekarang sedang sakit ya Allah. Berikan kemudahan semua urusan kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Hayy ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.